Salsa bakal nge-podcast lagi nih ya. Tapi Salsa nggak sendirian, jadi hari ini Salsa bareng sama Omi Pramida. Hai, selamat kompas sore. Kita lepas masker dulu ya. Jadi hari ini kita bakal bahas apa nih, Omi? Yang lagi viral-viral deh. Yang lagi viral-viral ya, yang kayak lagi banyak dicurhatin sama orang nih ya. Kebetulan beberapa orang dalam 1 bulan ini tuh kayak yang curhat ke Salsa kayak tentang, Kak, pacar aku kayak gini nih, Kak, pacar aku kayak gini nih. Nah, itu tentang, menurut aku sendiri ya, itu termasuk ke toxic relationship kayak gitu. Tapi kayaknya rada susah ya di lidah orang Jawa ini. Bukan kan? di lidah orang Korea tuh agak susah gitu loh guys. Jadi kita sebut aja hubungan toksik lah. Hubungan toksik, beracun. Nggak sehat. Oke. Racunnya apa nih? Tikus. Enggak dong, jangan. Oke, nah jadi kita bakal bahas dulu nih. Kakak tahu nggak sih apa itu relationship? Kan kita mau bahas toxic relationship ya. Tapi pasti banyak nih yang nggak tahu apa sih relationship itu. Oke, kalau misalnya untuk bahasa Inggrisnya tuh kan ya relationship. Jadi kalau itu bagi bahasa Indonesia kan hubungan. Jadi kalau misalnya hubungan, apalagi di dunia percintaan, ya sudah masuk ke ya nggak juga percintaan sih, tapi kalau hubungan tuh menyatukan dua orang dan 2 jiwa. Iya. Bukan kembar dua insan lah ya. Dua insan gitu. Tapi bukan yang kayak yang tadi kakak bilang ya, kembar siam enggak. Lain. Tapi nih ibarat kata dari hati ke hati ya kak ya menyatukannya. Iya benar. Jadi ya gitu. Pokoknya yang hubungan untuk 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan yang indah, bukan yang tujuan kakak untuk punya hubungan ini apa ya kak? I know. Ya. Nah, tapi dalam hubungan ini sebenarnya banyak juga ya guys jenisnya. Jadi nggak mesti hubungan asmara doang, tapi bisa pertemanan, kayak kita, keluarga juga. Kita teman nggak sih? Enggak, bukan. Kita sahabat. Oh ya sahabat. Oke, kita sahabat gitu ya. Nah, terus habis itu nih guys, aku mau tanya nih, aku tuh penasaran gitu kan sama kisah percintaannya Omi nih guys. Nah, kita tuh ketemu kan pas masa-masa kuliah ya. Kita belum pernah bahas juga nih sebetulnya tentang first love kita. Ya kan? Iya. Aku tuh penasaran, kamu pertama kali pacaran kapan nih? Kalau untuk pertama kali mengenal suatu hubungan ya, itu di kelas 3 SMK. Kalau ternyata mungkin anak-anak zaman sekarang yang dari SD ya, ada banyak banget. Tapi kalau dari saya sendiri di kelas 3 SMK, gengs. Itu baru mengenal cinta ya, Bu? Ya, terus rock banget. Pokoknya. Tapi ini ya katanya orang itu cewek itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Ya, benar. Berarti ini kita bukan ngomongin first love ya, tapi second love. Iya, benar banget. Karena first love kita ayah. Second love baru orang lain. Berarti Omi kenal cinta pertama kali di SMA kelas 3. Iya, SMK. Oh, SMK. Iya. Harus banget ya disebutin kalau di SMK. Oke, sip. Nah, terus pertama kali Omi pacaran itu kenapa sih mau gitu kan? Oke. Karena sudah menjomblo selama 16 tahun. Ya, untuk ketemunya di kepanitiaan, dan itu awalnya dari canda-candaan gitu doang. Nah, terus dari diriku sendiri mungkin rada kecentilan mungkin ya. Jadi nanya ya, memang kami akrab, suka curhat-curhat kayak gitu. Dan dia pun ternyata suka gitu dari cara pembawaannya diriku yang suka bercanda. Ya akhirnya ya nyaman, dia nyaman, ternyata dia nyaman. Terus jadian. Oke, sip. Tapi itu second love ya. Second love-nya itu kira-kira Omi pacaran hari itu tuh berapa lama? Enggak, ya lumayan lah. Ada 6 bulan enggak? 11 mau ke 1, tapi karena 11 bulan. Iya. Kenapa tuh putusnya? Terhalang restu keluarga sih, karena menurut keluarga juga
masih terlalu muda. Dini banget untuk mengenal cinta. Karena di zamannya saya tuh apa ya? Banyak nih ya anak-anak yang maksudnya tuh kurang bisa memberikan kepercayaan itu pada orang tua. Padahal sih bisa-bisa aja. Tapi karena nurut juga sama orang tua dan dia pun juga mengikhlaskan istilahnya gitu. Ya gitu deh. Mau nggak mau udahan ya, padahal udah mau anniversary. Dan kayak bocah-bocah yang di Facebook ya, happy anniversary. Bukan 1 jam. Oh iya 1 jam, ada yang 6 jam juga. Saya lihat kayak wah ada aja nih ya, anak-anak zaman sekarang tuh kayak happy anniversary. Enggak, dulu hari itu saya lihat happy monversary. Kalau monversary kan bulanan ya, berarti ngasih kue tiap bulan tuh lumayan loh budgetnya guys. Ya itu juga mikir itu dapat duit dari mana gitu ya. Banyak banget duitnya kayak wah. Jangan jaga billing di warnet nih. Jadi banyak uang. Maybe kayak gitu. Waduh, parah. Kamu nggak tanya aku balik nih. Nah, tadi mau ditanya, gengs. Oh iya, jadi kan kalau diriku kan ya bisa dibilang cuma hanya beberapa orang. Kalau dari Kak Salsa sendiri ini kan walaupun saya ini baru mengenal dia di dunia perkuliahan, dia banyak banget nih, banyak banget kisah percintaannya dia, entah yang mana-mana. Ini bener gengs ya. Sambil kita buka-buka juga gitu. Gimana buat Kak Salsa sendiri nih kalau untuk second love-nya? Aku tuh sebenarnya, aku mau klarifikasi dulu ya guys. Aku tuh nggak banyak punya mantan pacar ya, maksudnya kalau misal kayak mantan yang pernah deket itu baru ya nggak banyak juga. Tapi itu lumayan itu Kak yang kenal itu berapa lama ya? Kalau misalnya 3 bulan katanya orang itu bisa disebut mantan itu Kak? Oh gitu? Iya. Oh aduh. Gimana ini gengs? Ya guys. Enggak. Aku sebenarnya nggak menyakitin orang. Jadi kalau misalkan udah mau aku rasa dekat, jadi udahlah aku batasin. Rasa dekat. Iya. Oke, kita lanjut ya. Second love ya udah selesai klarifikasi ya, udah selesai. Ya lanjut. Kalau second love-ku itu pas aku SD kelas 3 sih sebenarnya aku pertama kali pacaran. Mau pulang boleh nggak sih? Kelas 3 ya. Diriku kelas itu kan main-main guys, karena aku pernah baca nih satu artikel katanya kalau kita pacaran sebelum umur 18 tahun itu nggak dihitung pacaran, berarti gua nggak banyak mantan. Bisa tertolong dengan artikel itu ya, monggo. Jadi kalau artikel itu memang begitu adanya, berarti second love gue yang sebenarnya itu sama kakak tingkat gue senior gitu. Tapi bukan sama sekolah, beda sekolah. Oh, beda gitu. sekolah. Sama sih, beda sekolah juga, tapi satu yayasan kalau diriku. Tapi seru ya kalau beda sekolah kan, jadi kayak banyak yang dikenal, kayak teman-teman gue kenal dia dan teman-teman dia kenal gue kayak gitu kan. Iya, bisa. Seru banget kayak seru. gitu. Tapi ini kakak tingkatnya kok bisa gitu ya? Kok bisa sih Kak? Kenapa tuh? Yang pas SMA? Iya, maksudnya kan ini jauhnya nih dari jarak berapa meter itu? Asik dong malam minggunya. Sebenarnya sama-sama kayak sekolah di Samarinda gitu kan. Cuman karena beda sekolah aja. Tapi saya sebenarnya kayak circle-nya tuh dekat, kayak istilahnya bubuhanku sama bubuhan dia tuh saling kenal kayak gitu. Oh, jadi jadi dikenalin juga sama temen. Oh, awalnya dari teman juga ini. Berarti memang kita kayaknya senasib ini. Iya. Makanya sebenarnya dari awal kenal sama dia kenapa kita klop tuh karena kayak setiap dia cerita kok kayak gue tuh juga gitu. Kok gue juga kayak gitu. Jadi kayak ya udah klop aja, kayak senasib. Ya kan? Kita tuh kayak kembar tapi nggak sama beda bapak, nasibnya doang nih kembar nih. Kayak sebenarnya jalan cerita itu beda, tapi jumlahnya kayak kok bukan jalan cerita, kayak naskah ceritanya itu beda, jalannya sama nih, lika-likunya kesana kesini tuh sama, iya kan? Gitu. Ini kayaknya perlu memang tes. Tolong Pak, kalau aku punya kembaran, tolong dikasih tahu kembaranku yang mana. Jangan biarkan aku nyari kayak gini sendiri. Astagfirullahaladzim, kan tolong dikat ya. Aku alay banget, aku gak bisa kayak gini guys. Astagfirullahaladzim. Terus habis itu sebenarnya ini ada cerita lucu sih, karena kita tuh kayak backstreet gitu kan. Namanya aku ansos, di sekolahku sendiri tuh aku ansos gitu kan. Terus habis itu kita backstreet, sebenarnya sempat ada yang tahu. Nah karena sempat ada yang tahu
yang tahu kan kayak ember gitu kan anaknya. Jadi habis itu aku udahan karena aku benar-benar nggak mau kalau ditahu pacaran sama dia. Aku benar-benar pengen ansos di sekolahku sendiri. Tapi ujung-ujungnya yang kenal aku dari luar sekolah gitu loh. Memang kayak gitu. Sebenarnya ada aura-aura keartisan tuh gitu Kak ya? Enggak. Apa nih? Seleb. Oh ya. Bercanda seleb. Makin melunjak. Jadi Gak terus ada. gimana tuh? Akhirnya kok bisa ya kan ada second love, berarti kan ada second nggak second sih, three love kan ya. Third love. Jadi kok bisa ya itulah. Aku nggak ingat aku punya mantan berapa. Jadi ya udah yang ku ingat second love-ku tahu pas aku umur 18 tahun emang apa pacaran sama kakak yang itu. Tapi seterusnya aku udah nggak ingat. Kecuali yang kayak baru-barusan ini gitu loh, kayak dalam setahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang. Saya masih diingat, memang kayaknya Kamu kenal juga ya sama mantan saya ya, yang 2 tahun ke belakang ya. Oh, iya. Parah guys. Jadi ya udahlah, kayaknya itu rahasia umum deh, nggak perlu saya ceritakan. kayaknya Menarik buat Anda. Iya. Saya akan dikorek-korek padahal saya yang mengundang dia. Kayaknya saya salah. Enggak guys, ya. kan tadi kan minta ditanya. Oh, iya, Omi udah. nggak mau nanya gitu ya kan, Oh, iya, mumpung udah. mumpung masih bisa ditanya kan Tapi ditanya. apa yang mau dikorek? Bentar lagi saya dibanting Aduh. ini. Bentar Saya lagi. jadi kayak, aduh takut juga nih kan. Oke nih, terus aku mau nanya aja nih. Kan ada nih yang namanya love language. Gimana sih cara ejanya? Udah deh, kita pakai bahasa Indonesia aja, namanya bahasa cinta. Kakak tahu nggak bahasa cinta tuh apa? Kalau bahasa cinta sendiri tuh cara kita mengungkapkan rasa. Iya, nah jadi cara kita mengungkapkan rasa tuh sebenarnya ada teorinya juga nih guys, kayak teori-teori cinta. Kayaknya Salsa sudah sebetulnya. sebenarnya kita ini sudah memang pada pakarnya, gengs. Pada pakarnya yang memberikan bahasa-bahasa cinta. Sebenarnya saya belajar dari dia. Enggak, saya yang belajar dari dia. Wah, gimana? Enggak guys, sebenarnya guru kita bersama itu adalah pengalaman benar. gitu. Pengalaman itu adalah guru pribadi yang paling mantap. Pintar banget berkelit. Ya, ini kan sebuah Iya, benar. klarifikasi gitu. Oh, iya. Kan ini forum terbuka, Oh, iya, meja iya. kotak kita kan. Iya. Kalau meja hijau pengadilan. Iya, kalau meja bundar apa tuh? Ingat nggak sejarah kita? Apa tuh? Ayo nggak tahu deh guys. Lupa. Nantilah. Biasa kalau jalur dalam mah emang. Oh iya memang. Alhamdulillah ya, IP saya bagus ini Kak. Gitu. Alhamdulillah. 3 ya bun ya. Masih 3 di atas dong. Oh, sombongnya nggak? Bentar lagi kumlot. Amin. Amin. Gue kapan nyusul bun? Enggak tahu juga sih. Oke, tahun ini ya kita lulus. Amin, amin, amin. Lanjut nih ke bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu sebenarnya gimana sih cara kita mengungkapkan cinta sama pasangan kita. Jadi ada tuh tipe-tipe bahasa cinta setiap orang gitu kan. Nah, kalau yang dari aku tahu teorinya itu ada 5 guys. Boleh dibacain nggak nih? Baca aja deh. Ya udah. Nah, habis dibacain tapi nanti kita pengen langsung bahas. Dan dari pengalaman kita juga gitu caranya. Nah, bahasa cinta yang pertama itu adalah word of affirmation. Sebutkan bahasa Indonesianya aja deh daripada berkelut guys. tolong TOEFL kita harus lolos. TOEFL harus lolos ini. Ya Allah, Tuhan. Word of affirmation. Nah, jadi apa sih word of affirmation ini? Jadi ini tuh adalah pujian, kayak misalkan nih Omi ngirim pap gitu kan. Pap itu foto ya, kayak lagi di mana nih terus ngirim foto. Terus aku yang kayak muji kayak, "Ih, cantik banget sih pasangan aku," kayak gitu, atau "Ih, ganteng banget sih," kayak gitu. Lebih ke pujian-pujian atau kayak, "Wow, kamu keren, hebat banget, kamu udah hebat banget sampai udah sejauh ini," kayak gitu. Alhamdulillah gengs, akhirnya aku diundang dan aku dapat ilmu baru. Iya sih. Jadi kita emang lebih sering tentang sharing tentang cinta sebenarnya kalau kita berdua. Makanya kenapa saya ngundang dia di sini adalah karena podcast saya yang dari kemarin-kemarin, Logika dan Perasaan, itu sebenarnya saya ngundang dia, tapi nggak enak banget karena rumah dia tuh jauh, kayak ibarat kata jauh banget kayak hubungan saya sama mantan saya yang sebelumnya. Tapi kan demi anda saya merelakan dan saya memperjuangkan. Makanya itu pun bahasa cinta gengs ya, rela. Saya sama dia guys.
rela jauh-jauh buat dia gitu ya. Nah, itu kalau word affirmation. Lanjut, Nah, terus Kak. habis itu ada juga bahasa cinta yang kedua, namanya quality time. Nah, kalau quality time ini lebih ke menghabiskan Habiskan waktu waktu. bareng, kayak gitu. Contohnya kita juga dong. Iya, menghabiskan waktu bareng kayak gini. Tapi bukan kita yang memiliki hubungan cinta ya, guys. Iya. Kalau hubungan kita itu bukan cinta, tapi saudaraan. Maybe kayaknya aku mau ngangkat kamu sih jadi saudara, tapi kayaknya enggak deh. Karena makanmu banyak, gengs. Iya, jadi sebenarnya. Aduh, jangan gitu dong. Aku jadi mikir nih buat nikah kan gimana ntar suami aku harus kaya nih. Astagfirullahaladzim, kan Ya, Kak, Mbak. tolong dikasih bagian ini. Aduh. Nah, terus nih yang quality time tadi. Menurut Kak Omi gimana tuh bahasa cinta yang quality time? Kalau untuk quality time ya itu pastinya perlu banget, apalagi kalau kayak diriku sekarang LDR ya, gengs. Oh, jadi Iya. perlu banget ya. Iya, perlu banget. Cocok nih yang buat LDR kayak sayang di mana gitu. Ah, sayang. Ya kalau untuk quality time mungkin kayak diriku kan ini lagi masa-masa pandemi ya, jadi susah banget mau datang time. quality time mau datang ke tempatku gitu. Jadi kalau kami tuh ya Quality mungkin time-nya via daring. kita memang ketemu tapi ya beberapa bulan baru bisa ketemu gitu. Oh, jadi kayak Dia- jarang gitu. jarang banget kan, namanya juga LDR kakak. Iya, maksudnya kayak kalau keseharian itu berarti Masih gengs. kalau keseharian berarti via daring. Iya, kayak via video daring. call gitu. Jadi kayak maksudnya malam gini ngehubungin gitu. Karena kalau siang kan ya kita lagi juga kuliah ini nggak bisa juga. Ya sama-sama saling menghargai gitu. Apalagi kita sama-sama sibuk juga ya. Kebetulan pasangan beliau ini sama-sama dari anak organisasi gitu guys. Alhamdulillah ya. Jangan ditanya ke saya ya, karena saya nggak punya pasangan gitu guys. Jangan ditanya. Gengs, langsung. Kayak saya di sini ya, nggak bercanda guys. Terus nih lanjut ke bahasa cinta yang ketiga. Jadi bahasa cinta yang ketiga itu receive gifts. Nah, jadi kita tuh kayak saling tukar kado, saling ngasih hadiah, tapi Iya, nggak yang mesti kayak lo beli kado ya, gue juga mau beli kado gitu. Enggak, jadi misal nih kayak Omi tiba-tiba kayak lagi cerita kayak mouse gue tuh rusak loh kayak gini, terus gue tuh kayak ngide pengen beliin mouse baru buat Omi. Nah, itu salah satu bahasa cinta yang ketiga tadi contohnya. Kalau di diriku sendiri sih mungkin gengsnya kayak membelikannya itu kado-kado giftsnya itu pas dia ulang tahun sih. Kalau pas jarang sih ya kalau misalnya kita ngambil budaya Korea itu mereka tuh kayak misalnya kayak hari Valentine itu ngasih. Kalau gue lebih fokusan ke ulang tahunnya dia, dan itu pun membelikannya ya kasih barang yang memang dia butuhkan dan bisa terpakai jangka panjang gitu. Iya, misal nih contoh kayak sisir dikasih, enggak sih, enggak mungkin. Calon istri dikasih. Wah, nih ya. Waduh, mau dikasih ke siapa nih saya? Nanti saya dikasih kotak, gede kasih pita di sini. Pocong dong saya, Bun. Kalau dibungkus kasih pita, bercanda pocong. Takut juga nih kalau didatangin kan saya. Iya, bener. Harus diklarifikasi sama Iya. alam sekitar. Saya kan 3 kali mengklarifikasi ya di podcast ini. Kasihan banget nih nanti editornya ngekat mulu gitu kan, tapi nggak apa-apa sih. Nah, lanjut nih Bu Omi. Wah, Ibu Omi nih. Ya kan saya kan calon guru. Oh iya, kalau saya calon murid, Bu. Oh iya. Sekolah lagi dong saya. Bercanda. Nah, terus yang keempat nih. Jadi dia tuh lebih ke melakukan, lebih ke doing. Nah, maksudnya nih, misal kayak kita tuh lagi misal mau cuci piring, habis makan bareng di rumah gitu kan. Terus misal Omi yang masak, nanti aku yang cuci piring, kayak gitu. Jadi saling membantu dalam kerjaan. Itu kayak mungkin gitu. kayak apa ya sih? Kayak mungkin sudah ya berumah tangga mungkin. Iya sih. Kalau Tapi tergantung juga sih. kalau saya sih rencananya mau lempar-lemparan piring. Oh gitu. Kalau saya mau bikin kakak bareng nanti, wah beda guys, beda. Nah, jadi kalau Nah, terus nih, jadi yang keempat ini lebih ke kayak itu yang kayak ngelakukan doing tadi. Misal nih kayak gue nih mau kesini loh, kayak terus gue nawarin gitu, mau gue anterin nggak gitu. Maksudnya lebih apa ya? Kayak ketindakannya gitu ya. Iya, kayak
romantisnya tuh lebih ke tindakan yang kayak nemanin kemana-mana atau Situ sebagai dukungan. ojek atau apa Mbak? pribadi. Ojek pribadi ya Bun, enak banget, nggak usah kayak kita lewat WA aja, nggak usah lewat aplikasi gitu. Oh ya siap. Terus nih Mm. yang kelima itu Ini sudah yang terakhir nih. Oh iya, terakhir. Oh terakhir. Nah. Jadi ini dalam bentuk sentuhan. Sentuhan. Sentuhan seperti apa tuh Bun? Jadi ambigu deh guys. Ambigu ya guys. Jadi maksudnya tuh bukan yang kayak gimana ya guys. Iya. Maksudnya sentuhan di sini adalah misal nih kayak Om itu lagi sedih, terus aku bisa meluk dia kayak gitu. Kayak kasih perhatian maksudnya ya mungkin menenangkan gitu guys ya. Iya, lebih ke menenangkan dan bikin nyaman sih sebenarnya gitu kan. Kita berpikir via positifnya aja lah ya, jangan yang ke lain-lain gitu. Masalahnya Om ini suka pikirannya tuh Mohon maaf, kemana-mana. ini awal klarifikasi saya ya. Ini awal klarifikasi. Saya selalu berpikir positif guys, tidak ada yang negatif. Nah itu kalau dari 5 bahasa cinta yang aku tahu. Nah kalau Omi sendiri, bahasa cintanya Omi itu lebih ke yang mana nih dari 5 tadi? Yang pertama kan word of affirmation, habis itu ada yang kayak lebih doing, habis itu kepujian, habis itu ada juga ngasih gift gitu kan. Iya. Terus yang kelima, yang terakhir tadi aku bilang kayak sentuhan physical touch gitu. Mungkin beberapa sih ya, bahasanya juga nggak itulah. Ya saya ngerangkai sendiri gitu. Iya. Kalau untuk memuji itu ya gengs ya. Jadi gimana ya? Saya tuh takut banget. Enak banget aku kayak kata saya sekarang nggak kita gue. Mau gue, aku atau kamu Iya. terserah. Jadi itu kayak gimana ya? Kalau untuk bahasa cinta memuji itu baru sekali memuji gengs. Jadi pas pasanganku kepuji, ini first time-nya setelah kami pacaran berapa lama ya? 7 bulan. 7 bulan. Baru ada pujian gitu ya. Jadi pas PDKT nggak pernah dipuji. Nggak ada. Ya, Takut kepedean kan nanti salah kalau Oh, misalnya iya terlalu kepedean sih. nanti kalau besar kepala nyangkut dia terbang kayak mana? Oh, kan iya bingung, kan bingung kayak diriku. goyang dong Bun Iya. ya. Jadi FYI nih guys, jadi pasangannya Om ini sebenarnya lebih sering kayak cemburu ke saya gitu karena ketika Om ngirim pap ke saya selalu bilang kayak wah cantik banget, sedangkan pasangannya dia tuh nggak pernah. Jadi saya tuh kadang kayak pasangannya ini yang mana gitu kan. Jadi bingung, rada-rada ambigu Iya. sebenarnya. Jadi tapi sama Kak Salsa ya kayak ya Kak bener-bener, ya, padahal yang lebih tua. enak-enak itu ya. Oh ya udah oke. Jadi apa ya, lebih dibilang sahabat iya, dibilang keluarga iya. Pokoknya kalau kalian itu ya, pokoknya gimana? apapun yang kamu lakukan, apapun yang itu tuh dia yang support banget tuh, betul-betul sahabat lah pokoknya. Iya, aku kayak support system bagi setiap orang gitu guys. Makanya kadang kalau mau sedih tuh susah gitu kan. Kalau gue sedih nanti orang lain ikut sedih. Iya, benar. Beban dong gue nya, beban keluarga enggak. Beban masyarakat sepertinya. Sudah cukup kepedihan Anda Bisa, cukup. bisa, tolong. Cukup kepedihan Anda Makasih cukup. sini loh. Makasih, saya dikasih kapas di sini. Mungkin ada pembersih makeup di sini. Oh, mohon maaf. Ditaruh di belakang dulu ya, Bun. Oke, nah tapi ini banyak banget yang pasti masih bingung, Kak. Kok ada sih yang namanya bahasa cinta gitu kan? Nah bahasa cinta tuh memang ada untuk setiap pasangan gitu mungkin. Iya. Iya, tapi masih banyak ya yang belum tahu dan belum paham apa sih itu bahasa cinta dan Kak bahasa cinta aku tuh gimana ya kayak gitu kan. Nah, itu kayak maksudnya contohnya kayak saya sendiri gitu. Kayak memuji itu jarang, padahal itu perlu banget ya gengs ya kalau Iya. dalam itu kita apa sih namanya kan zaman-zaman sekarang tuh insecure gitu ya. Iya. Nah, pastinya pasangan kita tuh butuh banget gitu dari kitanya gitu. Jadi semangatnya lah pokoknya untuk memperbaiki diri Iya, terus. untuk jadi support system. ya. Bener. Karena ya kebanyakan orang-orang insecure padahal yang bilang insecure Anda glowing sekali. Iya. Anda glowing sekali. Ada sampai bingung insecure tuh Dari dari mana mana? gitu kan. Kayak kita nih yang kayak segini aja tuh yang kayak Entahlah. udah nggak berani insecure, udah insecure duluan sama yang insecure gitu kan. Ini sih jiwa-jiwa aku jiwa-jiwa pede gengs. Mohon maaf nih ya sedikit, walaupun bisa di sini terlihat kalem di kamera, tapi bisa-bisa habis dari sini saya kayang gitu. Bercanda guys.
Nah, jadi aku punya tips nih buat teman-teman yang kayak masih bingung tentang bahasa cintanya sama pasangan. Mungkin kalian itu bisa lebih ke ngenalin pasangannya lagi. Apalagi itu pasangan kalian ya, Bu ya. Iya kan? Jadi lebih harus dikenalin gitu. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba kenal sehari terus langsung jadian. Iya kan, Bu? Kayak mana ya? Jadi aku termasuk cepat gengs untuk jadi memulai hubungan yang baru. Ya. Iya, Nanti itu podcast kalau misalnya mau diundang lagi nanti kita bahas kita itu ya. bahas lagi ya guys. Nah terus kalian juga bisa kayak pelajari bahasa cinta sama bareng-bareng sama pasangan. Jadi bisa sambil sharing kayak bahasa cinta Omi itu seperti apa, kalau Salsa seperti apa, nanti disatuin gitu. Jadi kita bisa juga saling memahami pasangan gitu kan dengan yang namanya sharing. Gak mungkin kita pacaran tapi diem-dieman gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak pokok kayak perhatian ya, menyentuh perhatian maksudnya itu memang wajar juga sih. Ya memang sudah sering dilakukan, tapi rata-rata sih orang nggak ngerti itu apaan sih bahasanya ataupun apa gitu. Jadi kayak perhatian itu ya kayak masuk di doing gitu, melakukan hampir mirip gitu. Tapi cuman kita aja yang nggak sadar kalau kita tuh sudah punya bahasa cinta. Cuman kan dengan adanya teori bahasa cinta ini kita jadi lebih mengenal seperti apa sih yang diinginkan pasangan kayak gitu. Nah seperti itu guys. Nah terus habis itu kalian juga bisa diskusikan seperti yang tadi aku bilang kayak misal nih aku tuh nggak suka loh yang bahasa cinta yang seperti ini, jadi mungkin kita jangan melakukan hal seperti itu ke pasangan dan begitu juga sebaliknya kayak gitu kan. Kita tuh pas sharing-sharingnya itu tadi di quality time, makanya tuh perlu banget quality time ya. Selain me time kita juga butuh quality time karena nggak. Tapi kalau untuk jomblo tetap me time. Enggak dong, kita juga bisa quality time sama teman, keluarga. Sebenarnya dia menutup kepedihannya, gengs. Iya sih, aku nggak sedih juga karena ada kita. Iya, aku lebih senang dengan teman sih daripada pasangan. Pasangan ribet soalnya guys. Masalahku udah banyak. Nggak bercanda masalah gitu. Nah, terus kita mau bahas juga nih tentang yang tadi tema kita di awal apa sih? Toxic relationship. Di Indonesia kan hubungan toksik ya. Tidak sehat. Toksiknya kan itu bahasa Inggrisnya Mbak. Aduh, Mbaknya tidak sehat. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan inti kita itu adalah toxic relationship yang dari tadi mau kita bahas. Nah, kamu tahu nggak sih Kak apa itu toxic relationship Kak? Oke, kalau untuk hubungan kita pakai bahasa Indonesia aja gengs ya daripada terpelilit. Bentar lagi mau kursus tupel. Atau kita yang bisa bahasa Inggris diajarin ya kita berdua. Oke, kalau hubungan yang nggak sehat itu ya mungkin lebih kalau untuk aku sendiri ya kayak mengekang terus berkata-kata kasar terus ya Kak istilahnya apa sih kalau di rumah tangga tuh KDRT. Iya. Tapi kalau kita kan belum satu rumah. Iya, benar. Tapi sudah. Mungkin saya bisa jelaskan ya. Jadi toksik bukan hubungan beracun, hubungan yang toksik. Mungkin orang-orang lebih sering dengar kata toksik ya zaman sekarang. Jadi toksiknya tetap aja dipakai. Hubungan toksik itu hubungan yang punya dampak negatif bagi psikis, bagi fisik juga, yang pokoknya buruk dampaknya bagi yang menjalani si toxic relationship ini atau hubungan toksik ini kayak gitu. Nah, hubungan yang toksik ini nggak cuma sama pasangan guys, tapi bisa juga sama teman, ya kan? Keluarga juga bisa hubungan yang toksik. Nah kayak gitu. Terus nih banyak banget yang kayak nggak tahu dan nggak paham gitu. Aku nih ada di toxic relationship nggak sih? Iya kan? Kayak banyak banget kan teman-teman kita yang kayak gitu Mi. Iya. Tapi kayak gimana ya? Rata-rata kalau sekarang tuh ada sih beberapa gitu ya yang pasangan tuh kata-kata kasar itu sudah termasuk sih, tapi mereka itu nggak menyadarin gitu kalau mereka itu sudah masuk di hubungan yang nggak sehat gitu. Iya, bener. Banyak banget gitu ya, ternyata ya memaklumi padahal dia tuh sudah masuk ke hubungan yang nggak sehat dan mereka itu kayak ya udah sih nggak terlalu memperdulikan. Padahal itu banyak apa tadi yang seperti kata Salsa itu bakalan berdampak banget buat psikis gitu. Tapi lebih ke psikis sih kalau misalnya daripada fisik ya. Tapi ada juga yang fisik sih sebenarnya. Itu udah
parah banget sih toksiknya kalau udah sampai main ke fisik. Nah, tapi tuh kadang orang juga nggak sadar gitu kan. Kayak misal nih, kita bagi orang-orang yang biasa kayak berbicara kasar untuk kehidupan sehari-hari, dia pasti terbiasa gitu kan, dan mungkin pasangannya nggak bisa nerima gitu kan. Kok gue dikata-katain sih, padahal bagi pasangannya kayak ya udah biasa aja. Teman pun sering dikata-katain, sebenarnya itu nggak bagus, bagus gitu banget kan gitu. Cuman yang namanya ada orang-orang yang sudah terbiasa seperti itu kan, apalagi di zaman sekarang anak muda ya seperti itulah, lebih santai bawaannya gitu kan. Padahal ya itu juga termasuk dari etika, terus juga kita itu nggak tahu gitu ya posisinya orang, apakah dia itu tuh lagi ya apa sih namanya tuh, lagi nggak sedia teman apa. Karena itu kalau misalnya kita melontarkan kata-kata kasar, kita nggak tahu dia ini sebenarnya lagi ada masalah gitu loh, Atau yang punya Malah, hatinya lembut gitu kan. kayak Kak Salsa kah? Lain kayaknya, Bukan, kayak aku mah lebih santai. lebih kuat. Kayak ya udah lah. Wonder Woman, aman gengs. aja Waduh. itu, julitan yang mana sih? Santai aja, kecuali kita lagi serius gitu Iya. kan. Oke, nah terus nih aku juga ada teori-teori tentang hubungan yang toksik nih. Yang pertama dan yang mungkin kita nggak sadar gitu kan, ada yang namanya dikontrol sama pasangan. Nah sebenarnya dikontrol pasangan ini bisa positif bisa negatif ya Komi. Kayak misalkan nih, ngingatin sayang sudah makan belum, sayang jangan lupa makan ya, nanti kamu sakit mah. Kalau kayak gitu kan mungkin masih positif ya Komi ya. Tapi kan ada yang sudah mengarah ke negatif, bahkan mengarah ke hubungan yang toksik gitu kan. Ya, bener banget. Ya, kayak apa ya, controlling itu kayak sistem. Kan kita ini nih maksudnya juga punya kesibukan ya, kayak kita juga kayak ya, maksudnya kita organisasi, Kuliah juga. kuliah juga, terus kita juga perlu Punya hang- kerjaan, nah, kayak gitu. dan kita pun juga nggak cuman di satu tempat gitu loh. Jadi kalau misalnya terlalu di controlling banget ya, Kita agak juga susah risih manajemen waktunya kan. Bener Bukan banget. manajemen sih, tapi kayak seharusnya kita ini perlu memang keluar karena kita ini ada pasangan yang harus Nggak boleh. mengontrol. Kalau misalnya sayang kesini, misalnya ke toko buku, itu harus bareng aku gitu. Pas dia nggak bisa gimana? Kita harus diam di rumah gitu. Itu sudah ya Itu udah toxic sih banget. sebenarnya. Terus ada juga kayak yang punya prinsip atau kata-kata kayak aku nih kayak gini karena aku sayang sama kamu gitu kan. Nah itu sih sebenarnya nggak baik, karena kalau memang pasangan sayang sama kita pasti dia lebih memberikan ruang untuk diri benar, kita benar. sendiri berkembang seperti itu. Pasti pasangan akan mendukung setiap perkembangan yang positif gitu kan dari diri kita, bukan malah ngekang karena takutnya tersaingi seperti itu kan. Nah, Omi pernah nggak sih kayak mengalami masa-masa dikontrol sama pasangan Nah, gitu? kebetulan itu yang dari second love. Oh, yang dari second love. Iya benar. Jadi ya lumayan karena diriku memang suka organisasi ya dari kecil, dari masuk Oh, dari SD. bayi ya Bun No. ya. Dia dulu ikut organisasi bayi sekampung guys gitu. Jadi kegiatannya lomba lari ya Bun ya. lomba itu, lomba ngerol Mbak. Iya, kacang guys Iya. sebenarnya. Lanjut nih. Lanjut. Oke, jadi kalau untuk toxic hubungan diriku itu di second love ya. Jadi kan diriku memang jatuh cinta banget nih sama organisasi. Jadi SMP itu pernah ikut organisasi itu sampai berapa organisasi? Semua organisasi kayaknya. Kamu ikutin ya? Ikutin Bun, ya? semua. Di sekolah ya. Jadi kebetulan di SMK itu ya, karena diriku yang tadi sudah kuceritakan kalau rada tomboy, Iya. jadi banyak nih teman-teman cowok ya. Padahal Iya. cuma sebatas teman, bener-bener teman. Nah, dan saat itu memang butuh gitu nah cowok buat kayak nemenin kayak nganter, karena pas waktu itu belum ada kendaraannya, jadi warawiri sama teman-teman nih. Jadi ya itu kamu pokoknya nggak mau tahu deh, harus pokoknya jangan sama aku, jelas-jelas dia ini terkadang nggak bisa datang karena kami juga ya nggak ngerti juga kenapa dari dulu suka banget sama Ada hubungannya ya. yang jarak jauh, tapi itu masih satu kota sih, satu Iya. tempat tapi jauh. Nah rumahnya kan kita pengen ya kasihan juga gitu ya, nggak mau menjadikan dia Beban juga nggak boleh beban. ojek pribadi kita istilahnya Iya. gitu. Tapi ya gitu kayak controlling banget, kamu nih kemana, kamu nih sama siapa, dan balas pun. Nah itu juga nih ngebalas nggak sampai 1 menit lah. 1 menit tuh harus cepat kita balas. Kalau kita nggak balas sudah selesai, Marah kelar, gitu marah kan. gitu. Itu sudah termasuk sebenarnya itu gengs. Iya Karena sih. ya itu
menurut prinsipku sendiri, selagi namanya manusia ya perlu kayak kebutuhan gitu, nah perlu kesana kesini ke situ gitu loh. Ya nggak 24 jam gitu, bukan berarti kita ini nggak sayang sama pasangan kita, tapi kita juga maksudnya butuh gitu, nah waktu untuk mengembangkan diri kita gitu. Apalagi kayak kita udah kenal lebih dulu sama temen dibanding Ya, bener. pasangan kayak gitu kan. Cuman ya namanya juga balik lagi ya, itu kan kisah cinta di masa SMA, di mana juga kita masih belum bisa Masih takut membedakan yang mana prioritas, kayak masih lebih banyak ke perasaan lah ya dibanding pakai logika gitu kan. Nah cuman mungkin kita juga ya namanya kita udah terbiasa ya berteman sama laki-laki, jadi agak susah gitu untuk membatasi diri gitu kan. Sebenarnya memang harus ada pembatasan diri sih. ya cuman bener, tapi kalau ini di posisinya kan memang over nggak sih dia? Iya dia over banget gitu. Sampai teman-temanku yang temen dari kecil ini, padahal teman dari kecil, dari kita masih Gitu kan, dari bayi. ingusan, cerita istilahnya masih ingusan nih. Tapi ya itu, ya ampun cemburunya itu banget lah pokoknya. Pokoknya parah banget ya. Iya. Iya sih, bener banget. Nah, kalau yang seperti itu, yang masalah dikekang-kekang, kebetulan aku juga punya nih kayak pengalaman seperti itu. Mungkin Omi juga tahu ya, iya, bener. yang mana gitu kan. Nanti di podcast selanjutnya kayak kita nanti bakalan Kita undang podcast. dia aja nih kayaknya di podcast depan ya. Wah, Kayaknya saya yang bakalan mengupas tuntas tentang Salsa ya. apakah saya akan dihadirkan di minggu depan bareng sama mantannya gitu? Waduh, Aduh, parah parah. nih. Jangan sampai di-cut. Jangan sampai di-cut. Dikat aja. Jangan dong ya. Ya udah nggak apa-apa deh, biar seru guys. Gitu kan. Nah kalau saya sendiri itu lebih ke dikekangnya sama sih, hampir mirip juga sama Omi, karena kita sering bertemannya sama laki-laki, bukan sama cewek juga berteman. Cuman kayak tapi yang memang lebih sering apa ya? Bukan lebih sering interaksi sih, kayak lebih dekat dan bisa memahami itu memang sama temen yang cowok kayak gitu. Jadi mungkin dia yang kayak over cemburu juga gitu kan, kayak sampai saya jujur saya dilarang berteman sama teman saya yang itu. Jadi kita sama lagi geng. ya kan kita dilarang berteman gitu guys. Jadi saya bingung gitu kan, mau milih teman atau mau milih pacar. Tapi pada akhirnya juga saya tetap memilih teman. Tapi bukan berarti yang kayak Ya bukan karena nggak sayang ataupun apa, tapi ya itu sudah benar-benar keterlaluan sih ya. Iya sih, sebenarnya setiap orang punya positif dan negatifnya sendiri. Dia juga nggak yang sempurna banget, dan teman saya juga seperti itu. Cuman lebih ke membatasi diri aja. Maksudnya yang kayak negatif juga nggak usah dicontoh, dan yang positif juga tergantung kitanya sendiri gitu kan. Ngambil sisi positifnya aja lah kayak gitu. Jadi bukan berarti saya nggak berteman sama teman saya gitu kan, tetap berteman. Cuman lebih ke yang tahu batasan aja, dan dia juga mendengarkan apa yang harus didengarkan aja kayak gitu. Oke Kak, lanjut nih, contoh yang lain apa nih? Nah terus sulit untuk menjadi diri sendiri kalau kita sudah ada di hubungan yang toksik kayak gitu. Lebih ke yang kayak karena kita sudah dikontrol sama pasangan gitu kan, harus seperti ini. Jadi kita tuh kayak susah, ini gue nggak sih, kayak bukan gue, sampai kayak teman-teman yang bilang kayak kalau berubah sih. Oh pernah kayak gitu juga kakaknya? Enggak sih, kalau saya enggak yang kayak gitu. Cuman akhir-akhir ini ya, mungkin karena sudah berbeda style kayak gitu, jadi agak ditanya gitu kenapa. Cuman kebetulan saya berubah setelah udah selesai sama dia, bukan pas masih gitu. Nah kalau Kak Omi sendiri gimana? Pernah nggak sih yang kayak sampai dibilang kalau berubah sih kayak gitu? Kalau kayak gitu sih ya karena apa ya, soalnya kemana-mana harus bareng sama dia gitu loh. Jadi tuh kayak kapan sih kamu ada quality time? Me time juga ya gitu. Makanya kalau bisa dibilang hubungan tuh bukan hanya sama pacar tapi sama teman kita gitu. Itu tetap butuh waktu gitu, memberikan waktu buat teman-teman kita gitu. Ya gitu. Apalagi dunia kita nggak cuma untuk dia ya Bun ya. Ya sih. Masih ada hal-hal yang lain, tapi bukan yang lebih maaf, nanti takutnya dibilang saya nggak sayang lagi. Oke. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali gitu kan. Oke, lanjut Bun. Apa nih, mau ada ciri-cirinya lagi atau gimana nih Kak? Oke, lanjut ya. Nah terus nih, salah satu hubungan yang toksik ini biasanya tuh nggak direstuin sama teman gitu kan, kayak
lo udah deh udahan aja sama dia, udah temen nih bilang berkali-kali gitu kan Bun, udah deh gue nggak prefer lo sama dia gitu, kayak lebih baik lo udahan aja kayak gitu. Lo pernah nggak Mi kayak gitu? Kayak sampai yang hubungan terus disuruh udahan gitu sama temen-temen? Itu pernah sih, tapi bukan pacar sih, baru PDKT-an. Baru PDKT-an. Pasti Iya. buaya ya lakinya ya? Bukan itu sih, orangnya ya rada bad boy. Oh, Bad boy. Iya bad boy. Bukan Banyak ya? playboy. Tapi bad boy gitu. Oke, banyak banget ya kalangan boy-boy di luar sana ya. Bermacam. Iya, crocodile boy juga ada. Tapi Banyak. mohon maaf klarifikasi, tapi tidak semua boy-boy, nggak semuanya boy-boy itu Jahat. buaya, enggak. Iya, nggak No. semua. Tapi Ya, jahat definisi sih, gimana ya? tunggu dulu Kak. Kalau untuk definisi buaya sendiri itu, kalau kita melihat dari sisi hewan, itu Iya. buaya itu Makhluk yang termasuk setia. setia. Iya, Jadi benar. bingung banget kok bisa-bisa dapet, tapi ya sudah deh. Enggak, sebenarnya beda guys. Jadi buaya itu kalau buaya yang hewan itu kan hidup di air Iya. dan di darat. Mereka setia. Nah, yang hidup di dua alam aja setia. Yang di Iya, satu iya. alam cuma di darat ini kayak Ya, aku udah mau susah. curahan hatinya ternyata banyak sebenarnya, gengs. Pokoknya Iya. minggu depan kita nge-podcast bareng Salsa. sama mantan saya lagi ya. Kan Oh, saya- jangan, enggak. jangan. Kan saya cuma bilang sama Kak Salsa doang, Oh, bukan sama iya. mantannya. Jadi sebenarnya dia pengen mantannya diundang ke sini. Enggak, bercanda guys. Jangan heboh nanti. Nanti kalau saya Oke. heboh dikeluarkan dari kampus ribet gitu kan. Ngulang lagi dong saya maba. Jadi Bercanda Pak Rektor. mana apa Bercanda, kalau Pak. Kampus lagi di lockdown, lockdown. jangan sampai kabar saya terhenti daripada universitas ini ya Pak. Mohon maaf sekali Pak. Nanti saya sungkep. Ampun Bang Jago. jadi kalau untuk toxic, hubungan toxic tuh ada lagi sih Kak, kayak berkata-kata kasar nih. Oh iya, itu juga. Kayak controlling kan, kata-kata kasar. Iya, Beda. berkata-kata kasar itu lebih ke yang ini sih, nggak kita sadarin juga mungkin ya. Ah. Bagi yang kayak sering ya udah santai aja gitu kan berkata kasar, mungkin nggak sadar ke pasangannya, kayak kalau pasangannya itu sebenarnya sakit hati gitu loh, bukan sakit hati, lebih ke yang kesal kok gue dikatain kasar sih. Iya. Apalagi cewek-cewek ya yang kayak lagi nggak mood gitu kan untuk menerima kata-kata kasar, jadi hatinya lebih mudah tersentuh kayak gitu. Dan mungkin cowok-cowoknya juga yang kayak kurang pandai melihat situasi dan keadaan gitu. Iya banyak sih kayak gitu, ya kata-katanya kasar lah pokoknya. Apalagi ya namanya suatu kesalahan, memang sih terkadang tuh kurang bisa dimaafin ya. Iya. Contohnya diriku sendiri, bukan pasanganku, tapi diriku tuh pernah gitu terlontar kata-kata kasar dan aku menyadari dan aku langsung minta maaf gitu. Tapi ya memang terkadang tuh kita kurang bisa mengendalikan. Nah buat Iya. teman-teman ya yang sama pasangannya agak dikendalikan lah, karena kata-kata kasar ya kan pas ya itu seperti Kak Salsa tadi bilang, kalau kita nggak tahu lagi posisinya dia tuh sedang Seperti apa gitu kan. Tapi Apalagi Omi pernah nggak dikata-katain kasar? enggak, saya malah Oh, iya, dikata-katain kasar. Nanti saya di sini kayak aduh. saya yang pernah, makanya kan tadi ya langsung deh minta maaf. Iya. Tapi jelasin juga karena Kenapa gitu ya? ya lumayan juga, kesalahannya lumayan juga gengs, jadi sama-sama introspeksi lah dia. Iya, sama-sama diintrospeksi ya. Saya sih nggak pernah sih guys dikata-katain kasar. Oh, pernah. Kalau dikata-katain kasar pernah, tapi kalau ngata-ngatain kasar nggak Nggak pernah. pernah. Alhamdulillah. Mungkin pernah, tapi nggak. rasanya saya sudah melupakan gitu. Kasar. Memang kayak gitu gengs, namanya kesalahan orang lain itu Selalu diingat, gitu. Kalau misalnya kesalahan kita sendiri tuh lupa. Karena saya lebih sering yang kayak Alhamdulillah menjaga diriku- perasaan Oh, ya. gitu kan. Bukan dijaga perasaan, ngejaga gitu. Jaga. Susah ya, Bun. Terus tuh kalau dari pandangan gue sendiri ya lihat ya banyak nih kasus di berita-berita nih, apa namanya tuh pasangan yang sering mukul gitu sampai ada pembunuhan ya. Duh itu parah banget deh. Ya apa sih? Ya itu Karena overload ya. karena dari controlling tadi kan ada rasa cemburu nih. Rasa cemburu berawal dari kata-kata kasar langsung nih tindakan. Take action gitu kan. Langsung melayang lah ini si nyawa gitu kan. Langsung Kita main bisa sendiri aja. bela dirinya langsung cet-cet gitu istilahnya Bela dirinya persilatannya. keluar, tapi salah tempatnya gitu salah kan. tempat. Jadi itu
untuk hubungan toksik sendiri itu pasti deh Nggak jauh-jauh dari psikis itu. sama tubuh kalau yang fisik dan psikis ya kan. Jadi itu banyak tuh Kak berita-berita mungkin Kak Salsa ya Pernah baca juga saya ataupun sih. teman gitu. Kalau teman ada nggak sih Kak? Kalau Yang sampai bunuh diri gitu maksudnya. enggak Atau sih sampai stres? dipukul gitu, Kalau pemukulan. dipukul, ada sih memang beberapa teman saya yang seperti itu. Cuman ya itu tadi sebenarnya itu tugas teman lagi sih. Nah ini salah satu nanti kita bakal bahas salah satu tugas teman gitu untuk mengingatkan kalau nih loh teman kamu tuh udah ada di toxic relationship, baiknya dikasih tahu aja gitu loh. Dan baiknya kalau bisa diselamatkan gitu karena nggak ada baiknya gitu loh mempertahankan hubungan yang udah toxic. Oke, lanjut nih guys ya. Nah, tadi kan yang Omi bilang sudah ada beritanya, sebenarnya itu awal mulanya mungkin karena rasa cemburu Iya, dan benar. curiga yang curiga dan cemburu akhirnya overload gitu kan, overthinking lagi. Iya, benar banget. Akhirnya apa yang dipikirkan mungkin kayak saking takutnya mungkin ya seperti Iya, itu gitu kan. Keluarlah action yang seperti Iya benar. itu. Mungkin kalau dari mereka sendiri itu ya kayak nonton di berita sih bukan pengalaman sendiri ya. Iya. Jadi mereka itu merasa biar pasangannya itu jerah. Tapi padahal bukan jerah, itu malah bikin mereka itu tambah melakukan lagi. Jadi ya Dan agak gimana gitu ya Bun ya, lebih ke serem gitu. creepy juga Dan kayak ya gitu. memang kebanyakan emang perempuan gengs. Ya nggak ngomong semua laki-laki Cuman itu karena ini sama. di lingkungan kita aja gitu. Kebanyakan memang perempuan tuh yang Jadi korban jadi gitu korban ya. gitu. Ya kasihan banget gitu. Padahal yang cewek Mereka pun- bisa bahagia juga ya Bun ya, tanpa laki-laki yang itu gitu kan. Nah, terus nih yang tadi saya bilang, mungkin ada yang kayak nanya, Kak maksudnya yang kayak dicemburuin tuh gimana sih? Terus maksudnya yang dicurigai itu gimana juga? Omi pernah gak sih yang kayak sampai HP-nya tuh disita atau sosmednya tuh dipegang kayak gitu sama pasangan? Atau Omi mungkin yang pegang sosmed enggak. pasangan? Alhamdulillah enggak, gue enggak suka gitu. Kalau misalnya dalam hubungan, gue lemparkan kepercayaan deh. Mau lo ngapain di belakang gue, karena gue sudah memberikan kepercayaan sama lo harus bisa ngejaga gitu. Tapi kalau misalnya dengar dari teman-teman sih pernah tuh ya tuker-tukeran buat ngecek HP pacarnya gitu, biar tahu nih aktivitas. Ataupun dipasang GPS ya. Iya. Itu tuh kayak apa ya sih? Tambah dia itu semakin kita itu mepet semakin kita mau tahu aktivitasnya Semakin di apa. pengen dia kan Itu malahan tertantang gitu. makin dia tuh ya ngelakukan hal yang sebenarnya dia nggak mau lakukan kayak gitu. Iya. Gitu Sama sih. sih aku sama kamu Mi, karena aku punya prinsip kayak gini. Aku kan udah kasih kepercayaan nih ya sama dia. Kalau memang dia mau selingkuh pasti dia bakal lakuin gitu loh. Mau aku cek HP-nya, mau apa Iya, dia pasti bener. tetap lakuin kayak bener. gitu. Tapi ya itu sih kebanyakan karena kita percaya ya kita dibohongin gitu. Iya, Untuk bener. kami berdua sih bukan yang lain. Iya, gitu kalau kan. masalah kayak cemburu gitu ya mungkin yang pasangannya, yang cowok ataupun cewek ya indahnya apa sih namanya tuh? nggak memihak juga lah ya kita. Enggak, maksudnya hubungan toksik itu bukan hanya berasal dari cowok, tapi juga dari ceweknya gitu yang terlalu Over gitu. gitu kan. Ya istilahnya cemburu tuh boleh gengs, boleh banget. Tapi ya tahu tempat dan tahu memang benar-benar Batasannya juga, batasannya. gitu Tapi terkadang gitu Ada yang over gitu kan tanpa disadari. terkadang juga kalau misalnya yang ini pasangan kita ini yang ini nih orang-orang ketiga. Oh iya, dari sisi pelakornya sih ya Bun. Pelakornya mulai aktif ya Bun. Susah juga kalau yang itu Bun. Mungkin dari Ya, pasangan, memang, dari kita sendiri sih, nggak harusnya dimulai Ya, dari kita benar. sendiri, bukan dari pasangan. Benar Jadi kita juga banget. harus bisa membatasi diri bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ya. Apalagi kita sudah punya pasangan, yang namanya kita punya pasangan ya kita harus menghargai perasaan pasangan kita. Namanya juga kita punya pasangan, kita mau saling membahagiakan gitu kan, bukan saling membuat sedih gitu kan. Jangan sampai seperti itu demi kebahagiaan kita sendiri. Egois sih namanya kalau Iya. sudah seperti itu kan. Makanya kita walaupun ya itu kita kan makhluk sosial, boleh sih kayak ya mungkin berteman sama masa lalu kayak istilahnya mantan tuh boleh, tapi kita tetap jaga perasaannya Pasangan lah pasangan ya. kita. Istilahnya gini, dirimu mau dicubit atau enggak gitu. Iya. Enggak kan pastinya enggak mau Iya. juga. Jadi kita juga jangan
mencubit orang gitu sih kalau dari aku. Iya sih, aku juga Tetap sependapat. kalian boleh cemburu, kalian boleh curiga, tapi tetap kalau misalnya bahasanya. itu ya saling itulah ngasih kepercayaan tetap. Nah, kalau dari aku sih, aku punya prinsip juga kayak gini. Aku nggak bakal mau nyakitin orang kalau aku nggak mau disakitin dengan cara yang sama gitu loh. Dan aku juga kayak punya prinsip seperti ini. Mungkin agak sedikit jahat. Misal nih, Omi tuh, ya. Nah, kalau misalkan ya Omi tuh nyubit salsa, misal, berarti Omi itu nggak apa-apa kalau dicubit balik kayak gitu. Aku sih berprinsip kayak gitu. Makanya hal-hal yang aku nggak suka orang lakuin ke aku nggak bakal lakuin ke orang juga gitu. Sebisa mungkin seperti itu, karena kita juga nggak mau diperlakukan seperti itu gitu kan. Aku takutnya ada karma yang berjalan gitu kan. Tapi tetap gengsi ya kalau misalnya mungkin kalian di luar sana disakitin, seandainya kan toksik kan juga bukan hanya memukul ataupun apa ya, terkadang dibohongin dan diselingkuhin. Itu janganlah kalian maksudnya kayak ngebalas gitu, karena ya itu tadi hukum karena pasti berjalan. Jadi kalian tetap kembangin diri kalian kalau misalnya kalian ini lagi dibohongin ataupun diselingkuhin, karena cukup satu sampah, kalian jangan menjadi sampah, kalian harus menjadi berlian. Bener banget. Oh ya, sama nih yang terakhir, toxic relationship itu juga kekerasan fisik. Bukan hanya psikis, tapi fisik juga. Bukan, nggak sedikit sih sebenarnya yang mengalami hal ini, cuman kayak nggak sadar. Mungkin romansa setiap orang itu berbeda dan ada yang menganggap hal itu lumrah gitu kan, wajar aja. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu ya kalau pasangan itu menerima dengan terpaksa atau dengan lapang dada gitu kan. Nah, kalau untuk kita yang normal sih sebenarnya tidak gitu kan. Ya jelas tidak sih. Siapa yang mau dikerasin kayak gitu. Iya sih, benar banget. Dan apalagi kita cewek gitu kan, perasaannya lembut. Nggak hanya cewek sih sebenarnya, korbannya laki-laki juga ada gitu. Ada kasus juga yang saya tahu tentang hal ini, itu malah laki-lakinya gitu yang menerima kekerasan fisik dari perempuan. Jadi saya agak sedikit Terlalu perkasa ini kayaknya perempuan. Gimana gitu pas saya tahu ceritanya diceritain sama orangnya langsung, jadi yang kayak wow, gimana gitu. Saya juga agak bingung gitu kan. Nah, jadi untuk kalian nih, saya juga punya pesan. Mungkin sebagai closing juga, closing segmen kita hari ini, podcast kita hari ini, buat teman-teman yang kayak lagi ada di toxic relationship gitu kan, baiknya nih harus me time dulu sih sebenarnya. Harus sadar sendiri juga, selain apalagi teman-temannya atau bahkan keluarga tuh udah ngingatin, dia nih gak baik loh, lebih ke kayak gini. Coba kalian tanya, emang pasangan kalian tuh nggak baiknya di bagian mana? Iya. Ya kan? Coba deh kalian me time, terus kalian pikirin lagi, kalian itu benar ada di toxic relationship atau bukan? Kayak gitu. Nah, kalau memang kalian sudah merasa, oh iya aku ada di toxic relationship, baiknya kalau kalian nggak tahu gimana caranya, coba kalian tanya teman dan keluarga, mungkin mereka bisa bantu. Curhat gitu ya istilahnya, kita Curhat juga itu gimana ya, sedikit mengangkat beban sih sebenarnya, karena kita plong sudah mengeluarkan apa yang jadi unek-unek, jadi kayak hatinya sudah siap lagi untuk menghadapi yang selanjutnya. Terus juga mungkin dibatasin dulu waktunya untuk ketemu sama pasangan. Mungkin kita butuh me time untuk lebih mengenali diri kita sendiri juga ya, Mi ya. Iya benar. Kalau ini nih nyambung ke untuk kayak keluar bukan berarti kita juga harus meninggal pasangan sih. Ada juga ya mungkin karena saking sayangnya, tapi karena sayang haruslah kita ini maksudnya pertama introspeksi diri. Iya benar banget. Itu me time memang bener, me time. Terus quality time itu tadi yang hal pokok banget. Karena setelah kita me time, kita introspeksi diri, pasti kita ada penyampaian nih di quality time, itu kita bahas. It's okay, ya enggaknya kita cuman quality time jalan ke mall ataupun tempat-tempat ya kan, bener banget. Tapi ya itu kita duduk di tempat mungkin taman gitu, kita cerita, kita pelan-pelan ngomong pelan ngobrol, apa ya? Ya jadi di situ apa yang kamu inginkan, apa yang kamu itu sampaikan gitu. Jangan takut-takut kalau misalnya kamu masih sayang,
gitu, ataupun hubungan toksiknya belum terlalu jauh gitu. Apa sih namanya, Baiknya bisa langsung tindakannya dikenalin, gitu. Jadi kalian jangan takut-takut buat curhat sama sahabat kalian, teman ataupun keluarga gitu. Oh iya, ini juga sih salah satu tips yang sebenarnya sudah pernah juga saya jalankan, namun ya karena hal lain selain daripada ini makanya gagal ya. Bukan karena hal yang akan saya sampaikan ya. Jadi saya tuh semisal saya punya masalah dengan pasangan, mungkin kita akan kelahi, tapi setelah itu kita akan mencoba lagi untuk baikan, saling ngalah, terus evaluasi bagaimana maunya saya, bagaimana maunya Omi, Omi maunya yang seperti apa yang saya lakukan, dan saya mau Omi itu yang seperti apa, kita cari jalan tengahnya. Jadi untuk kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Bukan berarti istilahnya kita mau egois tuh enggak guys. Kan demi memperbaiki hubungan dari yang toksik jadi yang healthy gitu. Sehat, hubungan yang sehat. Coba bisa lebih di ini juga ya, disadarin bagaimana sih cara hubungan yang sehat. Mungkin bakal kita bahas lagi di podcast selanjutnya. Hubungan yang sehat itu seperti apa? Nggak cuma dari sisi asmara, tapi pertemanan dan keluarga juga ya mungkin. Bener. Akan jadi beberapa season nih sepertinya podcast tentang toxic ini yang harus dibahas nih, karena apalagi berkaitan dengan psikis dan fisik tuh lagi jadi perhatian banget gitu loh akhir-akhir ini. Jangan sampai kalian di hubungan toksik yang karena kalian pendam-pendam sendiri berakhir dengan ya menghabiskan nyawa sebelum memang waktunya. Jangan guys. Jangan guys, kita suka komen Jerry guys. Jangan kayak gitu, nyawanya nggak bisa lagi. Nggak bisa guys, kalau kita nggak bisa. Nah, jadi pesan dari Kak Omi apa nih buat yang menjalani toxic relationship saat ini? Ya, diudahin aja ya mungkin. Jadi kalau untuk dari saya sendiri, kalau memang kalian masih sayang, ya ngomong berdua. Kalau maunya kayak gimana, harusnya gimana. Kalau misalnya dia masih, mending kalian tinggalin deh. Kalian juga punya masa depan, kalian berhak bahagia gitu. Masih banyak orang yang lain, mungkin orang terdekat kalian yang sayang dan cinta gitu sama kalian. Banyak banget yang kalian gak sadarin kalau banyak orang loh yang sayang sama kalian. Kayak gitu sih. Dan mungkin lebih baiknya diakhiri secepatnya lah kalau udah ngerasa itu toksik, apalagi kalau kayaknya kalau Kak Salsa nih mengakhiri, kalau saya masih bisa diperbaiki guys. Ya, akhirnya diperbaiki. Hanya dua pilihan itu. Gimana kalian menanggapinya? Kalau saya mengakhiri karena memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, karena sebelumnya sudah diperbaiki, baiki dan ya, kalau sudah kayak gitu ya aja lah ya, daripada terlanjur gitu kan. Lebih jauh lagi gitu kan, bahaya juga. Jadi mungkin kalau kesimpulan mungkin kita sama kayak satu pandangan ya. Kayaknya memang semua itu permasalahan jangan ragu-ragu untuk diceritain. Makanya kalian jangan pernah namanya hubungan itu sembunyi-sembunyi, gengs. Ya kalau menurut gue sih gitu. Ya walaupun aja lah ya. Bukan harus di-post banget di sosmed tapi di keluarga, karena keluarga ataupun teman gitu istilahnya. Kayak gini tuh. Oke nih, buat teman-teman juga yang lagi ngejalanin toxic relationship, buat teman-teman yang lagi ngejalanin relationship atau hubungan, semoga hubungan kalian tuh sehat-sehat aja, jangan sampai ke toxic juga. Semoga kalian bisa menjalani hubungan kalian di tengah pandemi ini dengan lancar gitu kan. Kalau bisa dapat restu juga, nggak cuma dari teman tapi dari keluarga. Ya, penting banget loh restu itu. Dan semoga kalian sehat-sehat juga. Jangan lupa terapkan 3M. Apakah 3M? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kayak gitu guys. Semoga kalian sehat dimanapun berada. Semangat. See you, bye-bye. 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 Bye-bye ke kamera. Bye-bye. Bye-bye.